Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, let's learn mathematics happily because mathematics is easy. Matematika kelas 9, kekongruenan dan kesebangunan. Kali ini kita belajar tentang kesebangunan. Kompetensi dasar yang harus dicapai masih terkait tentang kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Yuk kita pelajari tentang kesebangunan. Amatilah pasangan bangun-bangun berikut ini. Manakah pasangan bangun yang bentuknya berbeda? Jelaskan. Manakah pasangan bangun yang bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda? Jelaskan ya. Oke, sudah bisa ya. Perhatikan bahwa ini nanti akan terkait dengan kesebangunan. Kesebangunan bangun datar konsepnya adalah sebagai berikut. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau perbandingannya sama atau proporsional. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Selanjutnya, waktu belajar tentang transformasi, kalian juga belajar tentang perbesaran dan perkecilan ya. Nah, perubahan bangun satu menjadi bangun lain yang sebangun melibatkan perbesaran dan perkecilan. Tentu kalian masih ingat ya. Perhatikan gambar dua segi 4 ABCD dan EFGH berikut ini. Dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat 1. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan untuk tanda atau simbol sudut pada bangun-bangun tersebut. Besar sudut A sama dengan besar sudut E. Besar sudut B sama dengan besar sudut F. Besar sudut C sama dengan besar sudut G. Dan besar sudut D sama dengan besar sudut H. Nah, sekarang kalian tahu apakah syarat sudutnya terpenuhi? Syarat kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama perbandingannya. Sisi AB bersesuaian dengan sisi EF. Ditulis AB banding EF atau AB per EF. Sisi BC bersesuaian dengan sisi FG atau BC banding FG atau BC per FG. Dan seterusnya, sisi CD dengan sisi GH dan sisi AD dengan sisi EH. Apakah sisi-sisi yang bersesuaian sama perbandingannya atau syarat sisinya terpenuhi? Jika bangun ABCD dan EFGH memenuhi kedua syarat tersebut, maka keduanya sebangun. Perhatikan penulisan notasi untuk tanda sebangun. Namun, jika bangun ABCD dan EFGH tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka keduanya tidak sebangun. Kalian perhatikan juga notasi untuk penulisan tanda tidak sebangun ya. Sekarang kalian pasti sudah paham bahwa dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat, yaitu 1. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. 2. Sisi-sisi yang bersesuaian sama perbandingannya. Sekarang mari kita menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian dari dua bangun sebangun. Perhatikan gambar dua bangun yang sebangun di bawah ini. Tentukanlah sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Setelah memperhatikan gambarnya baik-baik, kalian tentu bisa menentukan sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Perhatikan untuk sisi-sisi yang bersesuaian, sisi PQ bersesuaian dengan EF, sisi QR dengan FG, RS dengan GH, ST dengan HI, TU dengan IJ, dan UP dengan JE. Untuk sudut-sudut yang bersesuaian, sudut P bersesuaian dengan sudut E, sudut Q dengan sudut F,
sudut R dengan sudut G, sudut S dengan sudut H, sudut T dengan sudut I, dan sudut U dengan sudut J. Oke, mudah ya anak-anak? Selanjutnya, kita mengidentifikasi dua bangun sebangun. Anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Jelaskan. Bagaimana caranya? Tentu, kalian harus cek syarat dua bangun dikatakan sebangun. Kita cek sudut-sudut yang bersesuaian. Ketiga gambar tersebut adalah persegi panjang, maka besar setiap sudutnya pasti 90 derajat atau sudut siku-siku, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar. Selanjutnya kita cek perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Untuk persegi panjang 1 dan 2, sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ. Demikian juga sisi DC dengan sisi SR. Jadi kita tulis AB banding PQ sama dengan DC banding SR, yaitu 14 banding 10. Kita sederhanakan menjadi 7 banding 5. Berikutnya sisi AD bersesuaian dengan sisi PS dan sisi BC bersesuaian dengan sisi QR. Kita tulis AD banding PS sama dengan BC banding QR, yaitu 9 banding 4. Agar terlihat perbandingannya, kita samakan penyebutnya ya. 7 banding 5 atau 7/5 kita kalikan dengan 4/4 menjadi 28/20. Sedangkan 9/4 kita kalikan dengan 5/5 menjadi 45/20. Sehingga terlihat bahwa 28 banding 20 tidak sama dengan 45 banding 20. Jadi diperoleh bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama. Maka persegi panjang 1 dan 2 tidak sebangun. Dengan cara yang sama, kita cek persegi panjang 1 dan 3. Sisi AB banding LM sama dengan DC banding KN, yaitu 14 banding 5. Sisi AD banding KL sama dengan BC banding NM, yaitu 9 banding 2. Kita samakan penyebutnya menjadi 28 banding 10 dan 45 banding 10. Tampak bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama. Jadi persegi panjang 1 dan 3 tidak sebangun. Sekarang kita cek persegi panjang 2 dan 3. Sisi PQ banding LM sama dengan SR banding KN, yaitu 10 banding 5. Sisi PS banding KL sama dengan QR banding NM, yaitu 4 banding 2. 10 banding 5 disederhanakan menjadi 2 banding 1. 4 banding 2 disederhanakan menjadi 2 banding 1. Tampak bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai atau sama. Jadi, persegi panjang 2 dan 3 sebangun. Jadi, pasangan persegi panjang yang sebangun adalah persegi panjang 2 dan 3. Contoh berikutnya adalah menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar sebangun. Berikut bangun EFGH dan ABCD sebangun. Tentukan nilai X, Y, dan Z sudut-sudutnya, kemudian panjang sisi EF, BC, dan HG, juga perbandingan luas kedua bangun. Yuk kita bahas bersama-sama ya. Bangun EFGH dan ABCD sebangun berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Perhatikan letak gambarnya ya. Besar sudut E sama dengan sudut A, sudut F sama dengan sudut B, sudut G sama dengan sudut C, dan sudut H sama dengan sudut D. Sisi EF bersesuaian dengan AB, FG bersesuaian dengan BC, GH dengan CD, dan HE dengan DA.
Untuk menjawab pertanyaan yang A, perhatikan sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut G sama dengan sudut C, sehingga X derajat sama dengan 25 derajat. Sudut D sama dengan 180 derajat dikurangi sudut C. Ingat bahwa sudut D dan sudut C adalah sudut-sudut dalam sepihak, sehingga jumlahnya harus sama dengan 180 derajat. Maka sudut D sama dengan Y derajat, yaitu 180 derajat dikurangi 25 derajat, sama dengan 155 derajat. Sudut H bersesuaian atau seletak dengan sudut D. Jadi Z derajat sama dengan Y derajat, sama dengan 155 derajat. Jadi nilai-nilai sudutnya adalah X derajat sama dengan 25 derajat, Y derajat sama dengan 155 derajat, dan Z derajat sama dengan 155 derajat. Kita lanjutkan dengan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu EF banding AB sama dengan FG banding BC, sama dengan GH banding CD, dan sama dengan HE banding DA. Untuk menghitung panjang sisi EF, kita gunakan perbandingan sisi EF banding AB dengan sisi-sisi yang kedua-duanya yang bersesuaian diketahui, yaitu HE banding DA, sehingga EF banding AB sama dengan HE banding DA. EF banding 16 sama dengan 15 banding 20. 15 banding 20 disederhanakan menjadi 3 banding 4, sehingga EF sama dengan 16 kali 3 per 4 sama dengan 4 kali 3 per 1 sama dengan 12 cm. Selanjutnya kita akan menghitung sisi BC. Kita gunakan FG banding BC sama dengan HE banding DA. Untuk HE banding DA, kita juga bisa menggunakan EF banding AB karena sisi EF sudah kita temukan. Kita hitung sama-sama ya. FG banding BC sama dengan HE banding DA. 20 banding BC sama dengan 3 banding 4. BC sama dengan 20 kali 4 banding 3, sama dengan 80 banding 3 atau 80 per 3, yaitu sama dengan 26 2 per 3 cm. Selanjutnya, untuk menghitung panjang sisi HG, kita gambar kembali trapesium EFGH seperti berikut ini ya. Untuk mencari panjang HG, buat garis bantu HW seperti pada gambar, sehingga FW sama dengan EH yaitu 15 cm, HW sama dengan EF yaitu 12 cm, dan WG sama dengan FG dikurangi FW sama dengan 20 dikurangi 15 sama dengan 5 cm. Untuk menghitung panjang HG, gunakan teorema Pythagoras dengan melihat segitiga HWG. HG kuadrat sama dengan HW kuadrat tambah WG kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 144 ditambah 25 sama dengan 169. Jadi HG sama dengan akar dari 169 yaitu 13 cm. Jadi kita sudah menemukan jawabannya. Panjang EF sama dengan 12 cm, BC sama dengan 26 2 per 3 cm, dan HG sama dengan 13 cm. Selanjutnya kita akan menghitung perbandingan luas EFGH dan ABCD. Untuk membandingkan luas EFGH dan ABCD, berarti kita membandingkan luas kedua bangun trapesium tersebut. Luas trapesium adalah setengah kali jumlah sisi-sisi sejajar kali tinggi. Luas EFGH banding luas ABCD sama dengan setengah kali EH ditambah FG kali EF banding setengah kali AD ditambah BC kali AB.
Nah, sekarang kalian kerjakan sendiri dulu ya. Setelah selesai, kalian bisa mencocokkan jawaban kalian dengan jawaban berikut ini. Jadi, luas EFGH banding luas ABCD sama dengan 9 banding 16. Tentu kalian sudah paham ya. Perhatikan bahwa pada bangun-bangun yang sebangun ini, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian, misalnya HE banding DA sama dengan 3 banding 4, maka perbandingan luas sama dengan 9 banding 16. Kalian perhatikan bagaimana hubungan antara perbandingan panjang sisi dan perbandingan luas. Kalian coba jawab pertanyaan berikut. Diketahui dua bangun segi banyak atau poligon sebangun. Jika perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian adalah X banding Y, tentukan perbandingan luasnya. Pertanyaan berikutnya, diketahui dua bangun segi banyak atau poligon yang sebangun. Jika perbandingan panjang sisi yang bersesuaian adalah X banding Y, tentukan perbandingan volumenya. Berikan penjelasannya ya. Oke, sekarang kalian sudah paham ya anak-anak? Untuk menguji pemahaman kalian tentang kesebangunan, yuk kita kerjakan soal-soal berikut ya. Kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian atau dengan guru kalian. Selamat belajar dan terus semangat. Sampai bertemu pada pembelajaran matematika lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.